revolusioner, rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan sejarah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, atau yang kita kenal juga dengan sejarah Ganyang Malaysia. Nah teman-teman, saya ada nonton salah satu konten dari YouTuber Malaysia, Rais Hamed. Di situ dia mengangkat atau mereaksi sebuah video sejarah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, ya. Nah itu kan dari sudut pandang dia sebagai orang Malaysia, dan sebagai orang Indonesia saya merasa perlu untuk mengangkat sejarah ini dari sudut pandang saya sebagai orang Indonesia. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu di awal. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari sejarah lebih mendalam, lebih detail, nah itu bukan di sini ya. Silakan kalian belajar di buku-buku sejarah, di ahli-ahli sejarah, ataupun di artikel-artikel sejarah. Saya ini bukan ahli sejarah, saya bukan pakar sejarah ya. Mari kita sama-sama belajar ya. Jika penyampaian saya tidak benar atau kurang lengkap, silakan teman-teman membantu di kolom komentar, dan semoga itu bermanfaat buat kita semua. Nah teman-teman, sejarah konfrontasi atau Ganyang Malaysia itu berawal dari pembentukan negara federasi Malaysia, yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu dan juga daerah Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Negara-negara bekas jajahan koloni Inggris ini mau dijadikan buah negara ya, yang bernama Federasi Malaysia, yang menginisiasi pada saat itu adalah Inggris. Ini kemudian memunculkan kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, yang menentang bentukan negara federasi Malaysia pada saat itu adalah Indonesia dan Filipina. Filipina mereka menentang, mereka menolak karena daerah Sabah yang masuk dalam federasi Malaysia. Nah, itu bagi Filipina merupakan milik Kesultanan Sulu Filipina. Jadi mereka menolak. Namun dalam perkembangannya Filipina dia cuma sebatas memutuskan hubungan diplomatik. Mereka tidak melakukan aksi lebih dari itu. Adanya isu-isu atau ide untuk pembentukan negara federasi Malaysia ini, nah itu memunculkan ketegangan ya di antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Untuk menghindari perselisihan yang lebih jauh, menghindari konflik yang lebih jauh lagi, tiga negara ini sepakat untuk mengadakan perundingan atau musyawarah. Itu terjadi di Manila. Tapi beberapa perundingan-perundingan itu tidak menemui hasil kesepakatan. Karena perundingan-perundingan itu tidak menemui kesepakatan, tidak menemukan hasilnya, akhirnya dibawalah ke perundingan ke tingkat yang lebih besar lagi, yaitu di PBB. Dan PBB pada saat itu mengirimkan delegasi untuk melakukan penyelidikan. Namun belum sempat hasil penyelidikan itu disampaikan, Malaysia dan Inggris mereka akhirnya dengan secara resmi memerdekakan atau mensahkan pembentukan negara federasi Malaysia. Dan sejak saat itu, Filipina dan Indonesia mengambil sikap untuk memutuskan hubungan diplomatik. Dan Indonesia sendiri menyatakan bermusuhan dengan Malaysia. Karena penolakan dan perlawanan dari Indonesia ini, di Malaysia terjadilah aksi demonstrasi di KBRI. Foto-foto Bung Karno dirobek, kedutaan Indonesia di situ dilempari, dibakar. Lalu mereka membawa lambang Garuda, ya lambang negara kita, ke hadapan Tuanku Abdul Rahman yang pada saat itu menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia. Dan di hadapan para demonstran ya, mereka memaksa Tuanku Abdul Rahman untuk menginjak-injak lambang negara Garuda ya. Peristiwa itu memunculkan atau memantik kemarahan dan kebencian Bung Karno terhadap Malaysia. Karno kecewa, Bung Karno marah. Dalam setiap pidato politiknya, Bung Karno selalu menyatakan konfrontasi terhadap Malaysia. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya,
Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dan di Indonesia juga terjadi peristiwa perusakan atau pembakaran kantor-kantor kedutaan dari Malaysia maupun Inggris ya. Aset-aset dari Inggris kemudian disita semuanya. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya Indonesia menyatakan sikap untuk berperang terhadap Malaysia. Dan pada saat itu dibentuklah tentara-tentara sukarelawan. Pada saat itu memang terjadi peperangan ya. Dan terbukti memakan korban baik dari Malaysia maupun Indonesia. Pihak Indonesia sendiri dari tentara sukarelawan Indonesia ini mengalami kesulitan karena pada saat itu bertempur di Pulau Kalimantan yang tahun-tahun seperti itu hutannya luas, hutan lebat ya, dan membuat tentara-tentara kita, tentara-tentara sukarelawan ini mengalami kesulitan dari segi logistik dan kita tidak menguasai peta ya, tidak menguasai jalur-jalurnya itu. Nah, Indonesia pada saat itu ya secara tidak langsung mendapat dukungan dari Tiongkok dan Uni Soviet. Sedangkan Malaysia mendapatkan bantuan langsung ya. Kalau Indonesia tidak langsung, sedangkan Malaysia mendapatkan bantuan langsung dari tentara-tentara Inggris, Australia, dan beberapa negara-negara barat. Tetapi rupanya itu tidak mengendurkan semangat dan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu ya. Mereka ya demi membela harkat dan martabat bangsa, mereka berperang. Nah teman-teman, apa yang mendasari Bung Karno mau melakukan konfrontasi terhadap Malaysia ini? Ya, karena bagi Bung Karno kemerdekaan Malaysia itu dianggap sebagai boneka Inggris ya. Bung Karno menganggap bahwa negara federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Inggris ini itu adalah salah satu bentuk neokolonialisme dan neoimperialisme dari Inggris. Karena pada saat itu berpandangan bahwa dengan adanya negara federasi Malaysia ini dikhawatirkan akan mengepung Indonesia. Karena pada saat itu khawatir nantinya akan dibangun pangkalan-pangkalan militer oleh negara-negara barat di wilayah-wilayah yang menjadi perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Dan itu bisa mengancam kedaulatan wilayah NKRI, dan juga bisa mengancam negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan. Karena dengan adanya pembentukan negara federasi Malaysia, itu berarti Bung Karno menganggap bahwa di kawasan Asia Tenggara itu belum sepenuhnya bebas ya dari kekuasaan koloni. Indonesia dan Filipina yang pada waktu perundingan di Manila, mereka sebenarnya setuju dengan pembentukan federasi Malaysia, tetapi dengan persyaratannya, dengan ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya itu adalah kemerdekaan dari federasi Malaysia ini merupakan perjuangan sendiri. Jangan ada campur tangan dari koloni di situ, jangan ada campur tangan dari Inggris di situ. Tetapi dalam proses selanjutnya itu kan tidak seperti itu, tetap saja ada campur tangan dari Inggris. Dan hal itulah yang membuat Indonesia menjadi tidak setuju. Nah teman-teman, perang antara Indonesia dan Malaysia yang kita kenal dengan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia akhirnya berhasil dihentikan atau berhasil diselesaikan karena pada saat itu ada peristiwa gerakan 30 SPKI di mana kekuatan dari Presiden Soekarno akhirnya melemah dan kemudian beliau diturunkan dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Dan semenjak Presiden Soeharto berkuasa, ganyang Malaysia ini akhirnya dihentikan secara total ya. Soeharto lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan jalan berdamai atau berdiplomasi dengan Malaysia. Sehingga akhirnya peperangan itu tidak dilanjutkan lagi. Nah teman-teman, dari sini kita bisa belajar ya, terlepas dari pro kontra, setuju dan tidak setuju, itu adalah sejarah yang sudah terjadi. Situasi pada saat itu dengan situasi sekarang tentunya jauh berbeda ya. Kalau saya secara pribadi ya, saya mengapresiasi, saya berterima kasih kepada pahlawan kita ya, Bapak revolusioner kita, Bung Karno. Sikap yang diambil oleh beliau pada saat itu saya bisa pahami sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kedaulatan negara ya, negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman luar. Nah teman-teman, sejarah yang sudah terjadi di masa lalu tentunya kita semua berharap bahwa peristiwa itu jangan sampai terulang kembali. Cukuplah sejarah yang menjadi sejarah, kita bisa belajar banyak makna di balik
sejarah ya. Sejarah itu bukan untuk kita hilangkan atau kita lupakan, tetapi dengan sejarah itu kita belajar bagaimana kita membangun masa depan bangsa dan negara, membangun persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan kita antara Indonesia dan Malaysia ini harus kita akui bahwa kadangkala ya sering terjadi konflik, sering terjadi perdebatan, ya juga sering istilahnya saling menggigit satu sama lain ya. Ya begitulah kalau kita hidup bertetangga, ada halnya kita harmonis, ada halnya kita tidak harmonis. Pernah terjadi suatu peristiwa di zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, Pak SBY pada waktu itu, persoalan mengenai Ambalat. Pada waktu itu militer dari Malaysia memasuki atau melakukan manuver-manuver untuk memancing emosi atau kemarahan dari militer-militer Indonesia. Itu sempat muncul ketegangan, tetapi Presiden SBY lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur perundingan. Dan Presiden SBY pernah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu untuk menyelesaikan persoalan mengenai Ambalat ini. Dikirim surat sebanyak 9 kali ya, tetapi tidak ada respon. Dan kemudian beberapa politisi dan juga anggota DPR kita pada saat itu terpancing juga ya. Mereka mengatakan bahwa Presiden SBY ini terlalu lembek. Mereka ingin segera dilakukan peperangan, mengukur kekuatan TNI kita pada saat itu telah siap untuk melakukan peperangan. Di Salatiga sendiri itu sudah dibuka pos pendaftaran untuk rakyat yang mau secara sukarela mau berangkat ke Malaysia untuk berperang. Dan itu sudah terjadi di zaman SBY ya teman-teman. Politisi-politisi kita sudah menyuarakan untuk melakukan perang ya terhadap Malaysia. Dan kita beruntung pada saat itu Presiden SBY tidak menghendaki hal-hal tersebut. Dia menghindari untuk melakukan perang terbuka pada saat itu. Sebenarnya pada saat itu Indonesia mau melakukan diplomasi, mau melakukan perundingan-perundingan, tetapi kesan atau sikap dari tetangga kita, mereka mengabaikan atau mereka memandang sebelah mata. Yang ini kemudian ditanggapi secara emosional oleh beberapa politisi atau beberapa pihak-pihak elit yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, jadi di sini saya bukan mau menakut-nakuti atau saya juga bukan mau memancing-mancing suasana. Dengan peristiwa yang terjadi kemarin pada zaman pemerintahan SBY, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ganyang Malaysia ataupun konfrontasi terhadap Malaysia itu bukan hanya merupakan sejarah masa lalu yang tidak mungkin terjadi ya, tetapi itu bisa saja terjadi lagi. Kalau kita semua tidak mengambil sikap bagaimana menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya, dengan melalui diplomasi, dengan perundingan. Kita ketahui bahwa yang namanya peperangan pasti menimbulkan penderitaan, menimbulkan kerugian yang besar-besaran. Itu anak-anak dan warga sipil juga yang nantinya akan menjadi korban. Oke teman-teman, yang pada intinya sikap saya jelas ya, saya tidak menginginkan ya bahwa peristiwa sejarah di masa lalu terjadi lagi, dan saya juga tidak bisa membohongi bahwa peristiwa itu bisa saja terjadi. Yang pada intinya kita semua harus saling menghormati satu sama lain, dan sekecil apapun persoalan itu harus segera diselesaikan. Jangan dipancing atau melakukan manuver-manuver sehingga bisa menimbulkan perpecahan atau menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi. Karena kita sudah mempunyai sejarah kelam di masa lalu seperti itu. Jadi alangkah baiknya kedua belah pihak ini sama-sama saling memahami, sama-sama saling menghormati, sama-sama juga saling mengerti. Bila ada kekurangan, mohon dikoreksi, mohon diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih, salam hormat untuk Indonesia dan Malaysia. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.